saudara-saudara, Tuhan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jelita Putri Sahami dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 2. Di sini saya akan membahas materi tentang dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang. Dampak penjajahan Jepang di berbagai bidang yaitu prioritas Jepang saat penjajahan Indonesia. 1. Penghapusan pengaruh Barat. Jepang berusaha menghilangkan pengaruh budaya, politik, dan ekonomi Barat dari Indonesia. Kedua, mobilisasi bangsa Indonesia, sumber daya dan tenaga bangsa Indonesia dimanfaatkan untuk mendukung Perang Asia Timur. Kedatangan Jepang dianggap malapetaka bagi orang Eropa, terutama Belanda dan Indonesia. Keturunan campuran karena mereka menjadi target diskriminasi dan penahanan. Banyak dari mereka yang mengalami kondisi hidup yang buruk di kampung. Pada awal penjajahan Jepang, orang Eropa termasuk Belanda dan Indo, serta beberapa orang Tionghoa menjadi sasaran amukan penduduk lokal. Jepang kemudian menangkap orang Eropa dan mengirim mereka ke kampung interminan. Bagi orang Indonesia, peristiwa ini menunjukkan bahwa orang Eropa pun bisa dikalahkan, yang memberikan kepercayaan diri dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Penangkapan orang Eropa dan berkuasanya Jepang menyebabkan perubahan struktur sosial masyarakat secara drastis. Bangsa Asia naik harga, bangsa Belanda nista. Artikel dari Surat Kabar Asia Raya 8 Januari 1943 membahas perubahan status sosial selama pendudukan Jepang. Orang Belanda mencari perlindungan dengan menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia atau Asia, memerlukan surat asal-usul sebagai bukti. Dampak di bidang pemerintah, penjabat lokal kolonial Eropa digantikan oleh orang Indonesia yang bahkan dipromosikan ini, memberikan kekuasaan bagi sebagian orang Indonesia, tetapi juga menjadikan mereka kolaborator Jepang. Dampak di bidang budaya dan pendidikan. Jepang berusaha menghapus pengaruh Barat di Indonesia, terutama dalam bahasa dan budaya. Mereka mempromosikan bahasa mereka sebagai pengganti bahasa Belanda. Salah satu caranya adalah melalui pendidikan karena kurangnya guru yang berbahasa Jepang. Bahasa Indonesia akhirnya digunakan secara luas. Karya sastra. Karya sastra berbahasa Indonesia berkembang pada masa penjajahan Jepang, seperti cerita bersambung, cerita pendek, dan sejak yang dimuat di media massa yang diprosori Jepang. Contohnya, majalah Jawa Baroe. Majalah ini membuat karya sastra dan propaganda, cerita rakyat, esai, dan skenario film. Dampak di bidang militer. Jepang mendirikan sekolah militer untuk melatih orang Indonesia dalam organisasi militer dan semi-militer. Organisasi militer penting yang didirikan Jepang di Indonesia. Heiho Peta Gyugun. Organisasi semi-militer Seinedan Keibodan. Pelatihan militer memberikan bekal keterampilan militer bagi pemuda Indonesia yang berguna saat Indonesia merdeka dan menghadapi sekutu. Mobilisasi perempuan dan tenaga kerja. Pertama, perempuan dimobilisasi melalui organisasi Fujinkai. Perempuan dalam organisasi ini diberikan kesempatan untuk bergerak dalam berorganisasi, tetapi dalam pengawasan ketat Jepang. Peran Fujinkai diharapkan membantu Jepang untuk memobilisasi massa, memberikan pengajaran kewanitaan, dan memberikan solusi atas persoalan sehari-hari. Saat kelaparan, Fujinkai memperkenalkan makanan alternatif sebagai bubur campuran, bubur memperjuangkan atau bubur Asia Timur Raya. Fujinkai mempertemukan berbagai orang Indonesia dari berbagai kelas sosial. Hubungan antara orang Indonesia dan Jepang tidak selamanya buruk. Ada orang Jepang sipil yang didatangkan untuk bekerja di berbagai industri
dan kantor pemerintah. Dengan demikian berakhirlah hasil presentasi saya kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menjadi referensi yang bermanfaat. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.